Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Yon Channel untuk melanjutkan restorasi atau perbaikan Honda Vario 125 KZR yang sudah memasuki tahap ke-8, yaitu perbaikan bodi halus dan knalpot. Untuk bodi halus ini sudah kita pisahkan, kemudian stikernya juga sudah kita lepas. Dilanjut dengan pembersihan sisa lem dari stiker, karena ini tidak bisa dilakukan pengecatan secara sempurna, sehingga harus kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk membersihkannya digunakan plat tipis yang mempunyai radius dan tidak tajam sehingga tidak melukai permukaan cat saat digunakan. Selanjutnya menggunakan minyak kayu putih untuk memudahkan melepas sisa lem tersebut. Ini seperti ini, minyak kayu putih dioles-oles terlebih dahulu. Setelah bereaksi kemudian dikikis atau dikerok dengan menggunakan plat tipis tadi. Seperti ini, kemudian dikasih minyak kayu putih kembali supaya bisa dibersihkan dari sisa-sisa lem yang setelah dilakukan pengerikan. Dan ini cukup dibutuhkan kesabaran dan waktu untuk membersihkan sisa lem ini, karena ini lemnya sudah sangat menempel sekali di bodi halus ini. Kalau dilihat hasilnya, ini sebagian sudah bersih dari sisa lem, dan akan kita lanjutkan untuk penyelesaiannya sampai dengan semua sisa lem bisa bersih atau bisa diangkat dari permukaan bodi halus ini.
Ya, ini tinggal sedikit lagi kita akan selesai membersihkan sisa lem. Nah, ini hasilnya seperti ini, sudah halus, dan kita lanjut untuk dilakukan pencucian supaya sisa minyak kayu putih yang tadi, kemudian juga minyak atau lemak atau kotoran yang ada di permukaan bodi halus ini bisa kita bersihkan. Ini salah satu sisinya, dan untuk pelepasan lem atau sisa lem juga untuk sisi sebelahnya dilakukan hal yang sama seperti ini. Setelah ini dibilas dan akan dilakukan pengamplasan supaya permukaannya menjadi sedikit lebih kasar. Ini menggunakan amplas halus 1500 atau 2000 supaya sedikit kasar sehingga nanti proses pengecatan bisa menempel dengan baik. Setelah semua bagian terkena amplas, ini kita bilas bersih, kemudian didiamkan supaya mengering terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita lakukan pengecatan. Pengecatan menggunakan black dark gray metallic. Ini warna abu-abu tua atau abu-abu gelap. Ini kita spray secara merata, dibiarkan kering, dilanjut dengan twinkling clear dari Samurai supaya lebih kilau atau lebih mengkilat dari yang sebelumnya. Setelah sisi ini kita akan lanjut sisi sebelahnya. Ini setelah dilakukan pelepasan stiker, kemudian pelepasan sisa lemnya, ini kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun supaya sisa minyak kayu putih, minyak, lemak, dan kotoran hilang. Setelah pembersihan dilakukan secara menyeluruh, ini kita bisa bilas untuk membersihkan sisa sabun. Untuk selanjutnya dilakukan pengamplasan untuk membuat permukaan bodi halus ini sedikit lebih kasar. Pengamplasan sama dengan sisi sebelahnya tadi, menggunakan amplas halus 1500 atau 2000, hanya ingin membuat permukaannya menjadi sedikit kasar, dan apabila ada kotoran-kotoran yang berkerak juga bisa dibantu dengan amplas ini untuk dihilangkan. Kemudian dilakukan pembilasan dan dibiarkan kering untuk lanjut proses pengecatan. Pengecatan sama juga dengan yang tadi, menggunakan Samurai dark gray atau abu-abu gelap. Di sini tertulis black gray metallic. Setelah kering dilanjut dengan Samurai twinkling clear supaya tampilannya menjadi lebih mengkilat dari sebelumnya. Dan di sini juga ada butiran-butiran aluminium atau aluminium flake yang menyebabkan adanya bling-bling. Seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan untuk membuka tutup radiator. Di sini ada 3 baut pengikat dengan menggunakan kunci nomor 8. Dilanjut untuk membuka knalpot, kita buka bagian depan terlebih dahulu. Di sini menggunakan kunci 12, ada 2. Satu ini sedikit menyangkut karena sangat mepet dengan dasar atau ubin. Ini kita bantu angkat sedikit. Kemudian kita bisa lanjut untuk melepas bagian muffler. Di sini ada 3 baut pengikat menggunakan kunci 12 untuk melepaskannya. Seperti ini sampai dengan ke belakang, dan setelah lepas kita bisa pisahkan untuk dilakukan pencucian.
Pencucian ini kita gunakan amplas yang sedikit kasar untuk bagian pipa depan, karena di sini sangat berkarat, dan karatnya ini harus kita bersihkan terlebih dahulu supaya proses pengecatan nanti bisa menempel dengan baik. Ini cukup sulit untuk membersihkan karatnya karena cukup tebal dan harus dilakukan secara menyeluruh. Kalau tidak nanti catnya bisa mudah terlepas. Ini dengan hati-hati dan telaten ini kita guyur dengan air terlebih dahulu supaya terlihat apakah ada bagian-bagian yang masih belum dilakukan pengamplasan atau masih terdapat karat. Ini karatnya harus yakin bahwa semua karatnya sudah hilang. Dan pipanya juga cukup panjang untuk dilakukan pembersihan karatnya. Jadi harap bersabar dalam melakukan pekerjaan ini supaya hasilnya juga nanti bagus dan memuaskan. Kemudian dibilas, setelah itu lanjut pembersihan bagian muffler atau tabung knalpot yang besar ini dengan menggunakan sabun, karena di sini tidak ada karat sehingga cukup dibersihkan dengan sabun saja supaya kotoran, minyak, lemak bisa hilang sehingga nanti catnya bisa menempel dengan baik. Selain bagian knalpot yang besar atau muffler, ini juga pipa yang tadi kita amplas, kita lakukan pembersihan dengan menggunakan sabun supaya yakin bahwa di situ tidak ada minyak, lemak atau kotoran yang tersisa. Kemudian dilakukan pembilasan
dan setelah pembilasan secara menyeluruh dilakukan supaya sisa sabunnya benar-benar hilang, sehingga nanti proses pengecatan berjalan bagus atau menempel dengan baik. Setelah pembilasan ini dikeringkan terlebih dahulu, sebaiknya dijemur di panas matahari. Selanjutnya kita lakukan pengecatan dengan menggunakan Diton High Temp. Nah, ini sanggup untuk mengatasi panas sampai dengan 600 derajat, sehingga tidak usah khawatir apabila digunakan secara normal maka cat ini tidak akan rontok, artinya bisa menahan panas sampai dengan 600 derajat. Ini kita spray secara merata, terutama di bagian pipa depan atau pipa yang kecil, supaya tampilannya menjadi bagus kembali, tidak terlihat karat seperti sebelumnya. Kalau mau diulang minimal mesti ditunggu 15 menit atau dibiarkan cat yang pertamanya mengering. Kalau dipaksa terus dilakukan pengecatan, nanti akan tidak bagus atau menggumpal. Kemudian lanjut ke bagian sebaliknya. Ini kita spray karena tidak ada gantungan untuk knalpot, sehingga kita lakukan satu sisi, tidak bisa kedua sisi sekaligus. Dan harap berhati-hati karena sisi yang tadi kita cat itu bisa menempel di material yang kita gunakan untuk alas. Alangkah lebih bagus apabila knalpot ini digantung. Demikian sharing untuk restorasi atau perbaikan Vario 125 KZR di tahap ke-8. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.